Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap sehat, kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami berjumpa dengan acara kami Menerima hari ini, di mana kami akan belajar renungan firman Tuhan yang singkat untuk makin kami memperkaya wawasan rohani kami, sehingga pengetahuan rohani kami boleh makin bertambah. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah apa yang bisa kamu puji dari iblis. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah apa yang bisa kamu puji dari iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah buku psikologi yang menarik, di mana di situ diilustrasikan ada dua orang wanita, katakanlah wanita A dan wanita B. Jadi buku psikologi itu membahas bahwa ada kecenderungan manusia itu lebih mudah melihat kelemahan orang lain dibandingkan melihat kelebihan orang lain. Jadi cenderung manusia melihat kejelekan orang lain daripada melihat kebaikan orang lain. Dan itu dijelaskan dengan karakter dari dua orang wanita ini. Di mana wanita A adalah seorang wanita yang suka melihat kelemahan atau kejelekan orang lain. Sedangkan wanita B adalah seorang wanita yang suka melihat kelebihan dan kebaikan orang lain. Wanita A ini selalu jengkel ketika dia berbicara dengan wanita B, karena pendapatnya selalu ditentang dan selalu berlawanan pendapat dari wanita B ini dengan pendapatnya. Nah, kemudian dia ingin berkata mengenai pendapat yang baru dia lihat dan dia amati. Dia katakan pada wanita B, "Kamu tahu tidak bahwa ketua komisi diakonia kita itu seorang yang plin-plan?" Kata wanita A mengawali dengan pertanyaan kepada wanita B. Kemudian wanita B menjawab dengan tersenyum, "Tidak tahu saya. Yang saya tahu adalah ketua komisi diakonia kita itu adalah orang yang suka berkorban. Dia setia memberikan bimbingan kepada orang-orang yang baru bertobat dan baru bertumbuh," kata wanita B. Lalu si wanita A menjadi jengkel, dia katakan, "Kamu ini selalu membela orang-orang yang tidak baik," katanya dia. "Sudah jelas itu adalah sifat tidak baik. Saya lihat dia adalah plin-plan, tetapi kamu masih tetap bela." Si wanita B, "Saya mengatakan apa yang sebenarnya. Itu yang saya tahu dari ketua komisi di diakonia." Kemudian si wanita A tidak lagi mau berdebat dan dia memulai perkataan dan perbincangan yang baru dengan wanita B. Dia melanjutkan, "Kamu tahu bahwa pendeta kita itu adalah mata duitan. Bolak-balik sedikit-sedikit meminta persembahan kepada jemaat. Bosan saya mendengarnya," kata wanita A kepada wanita B. Kembali wanita B mencoba untuk menjawab dan meluruskan. Dia katakan, "Saya kira tidak begitu. Karena pendeta kita itu sudah mengajar kita untuk mempraktekkan cinta kasih. Dan pendeta kita saya lihat juga suka memberi dan melayani tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan balasan," kata si wanita B.
Maka si wanita A kembali bertambah jengkel dengan pendapat wanita B yang selalu mengkonter setiap pendapatnya, saudara. Sehingga karena jengkelnya akhirnya dia mengajukan satu pertanyaan yang menurut dia adalah pertanyaan yang sulit, di mana wanita B pasti akan sependapat dengan wanita A. Jadi dia katakan begini, kamu ini selalu memuji orang saja. Coba sekarang saya ingin tahu apa yang bisa kamu puji dari iblis, kata si wanita A dengan nada berkemenangan. Dia sudah yakin bahwa wanita B tidak akan bisa menjawabnya, karena iblis adalah bapak segala kejahatan, bapak segala pendusta, dan juga iblis itu yang mendorong orang untuk berbuat dosa. Dia pikir tidak ada yang baik daripada iblis. Tetapi wanita B mengatakan dengan tersenyum, memang iblis itu adalah musuh utama kita. Tapi kita harus akui bahwa ada yang bisa kita puji daripada iblis, yaitu semangatnya untuk menjatuhkan orang percaya. Dia tidak pernah menyerah untuk terus menjatuhkan orang percaya. Dia selalu mencari kesempatan dan menunggu waktu untuk bisa menjatuhkan orang percaya. Ketika dia gagal untuk menjatuhkan orang percaya, dia akan menunggu waktu yang baik untuk kembali, akan menggoda kembali supaya orang percaya itu bisa jatuh. Dan si wanita A hanya bisa menganga dan tidak bisa menjawab, karena apa yang dikatakan oleh wanita B adalah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus mengoreksi diri. Sekalipun iblis, tapi dia punya kelebihan untuk bisa menjatuhkan orang percaya. Coba kita sama-sama membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13, di mana ini berbicara dalam perikop di mana Yesus dicobai oleh iblis. Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, perhatikan, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi ketika iblis gagal mencobai Yesus, maka ia memang mundur sementara, tapi dia menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan Yesus. Nah, ini semangat iblis yang patut kita waspadai, saudara. Ya, karena semangatnya untuk menjatuhkan Yesus itu luar biasa. Semangatnya dia untuk menjatuhkan orang-orang percaya itu juga luar biasa. Apalagi digambarkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini dibandingkan iblis dengan singa yang mengaum-ngaum. Tapi perhatikan, singa ini bukan singa yang malas, bukan singa yang hanya duduk atau berbaring tidur saja, tetapi singa yang selalu berjalan berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itulah iblis. Semangatnya untuk menjatuhkan orang percaya begitu besar. Nah, ini sebetulnya merupakan kelebihan daripada iblis, dan ini merupakan hal yang perlu diwaspadai daripada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang perlu kita waspadai dari iblis, maka kita seharusnya boleh berhati-hati supaya kita tidak jatuh dari godaan iblis, dari cobaan iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bahwa sekalipun iblis, tapi dia juga punya kelebihan. Sekalipun iblis adalah
suatu makhluk yang paling jahat, yang ingin supaya orang berdosa, tapi dia juga punya kelebihan semangat untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Itu memang kelebihannya dan perlu diwaspadai. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu untuk kami berwaspada, karena iblis selalu mengintai. Dia berkeliling berjalan seperti singa, mengaum-ngaum untuk menelan mangsanya. Dia selalu menunggu kesempatan, menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan orang percaya. Satu kali dia gagal, dia akan kembali lagi untuk tetap menggoda, tepat mencobai, supaya orang itu akhirnya akan gagal. Tuhan, supaya kami boleh menjaga diri kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.